Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nihayatul Umniyah, mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Wali Songo Semarang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai teori fenomenologi. Seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita simak pembahasan video berikut ini. Dalam peta tradisi teori ilmu sosial, terdapat beberapa pendekatan yang menjadi landasan pemahaman terhadap gejala sosial yang terdapat dalam masyarakat. Salah satu pendekatan yang terdapat dalam ilmu sosial tersebut adalah fenomenologi. Fenomenologi secara umum dikenal sebagai pendekatan yang dipergunakan untuk membantu memahami berbagai gejala atau fenomena sosial yang ada dalam masyarakat. Pemikiran Albert Scott yang berada di tengah-tengah pemikiran fenomenologi murni dengan ilmu sosial menyebabkan dua buah pemikiran. Yang pertama, fenomenologi murni yang mengandung konsep pemikiran filsafat sosial yang bernuansakan pemikiran metafisik dan transendental pada satu sisi. Nah, pada sisi lain, pemikiran ilmu sosial yang berkaitan erat dengan berbagai macam bentuk interaksi dalam masyarakat yang tersebar sebagai gejala-gejala dalam dunia sosial. Gejala-gejala dalam dunia sosial tersebut tidak lain merupakan objek kajian formal atau focus of interest dari fenomenologi sosiologi. Kemudian, mengenai elemen-elemen pemikiran fenomenologi sosiologi yang merupakan landasan pendekatan fenomenologi sosiologi dalam sebuah metodologi ilmu sosial. Nah, elemen-elemen tersebut adalah konsep berpikir fenomenologi sosiologi yang relevan dengan in situ perkembangan fenomenologi sebagai sebuah paradigma yang memegang peranan cukup penting dalam sosiologi. Selanjutnya, dalam hasanah metodologi ilmu sosial, fenomenologi merupakan salah satu bentuk inovasi karena mampu meninggalkan syarat dalam sebuah penelitian yang termanifestasi dengan menggunakan sebuah hipotesa dalam kerangka penyusunan. Pendekatan model ini sedikit banyak terpengaruh oleh aliran positivistik. Nah, kemudian muncul pertanyaan kritis, bagaimana perkembangan fenomenologi sebagai sebuah pendekatan dalam ilmu sosial dapat mensejajarkan posisinya? Yakni dengan kata lain, pemikiran kritis dari tinjauan historis hermeneutis yang akan ditinjau dan akan membicarakan perjalanan fenomenologi sebagai sebuah pendekatan untuk secara akademis memperjuangkan kepentingan emansipatorisnya. Implikasi dari wujud perjuangan emansipatoris tersebut termanifestasi dalam inovasi pemikiran Edmund Husserl tentang fenomenologi. Pemikirannya meletakkan tradisi berpikir fenomenologi yang bersifat transendental. Pemikiran transendental ini dibangun berdasarkan konstruksi berpikir yang terpengaruh logika positivistik seperti aritmatika dan geometri. Alasan penggunaan logika berpikir fisik positivistik bagi Husserl hanya dijadikan jalan menuju ke pemikiran metafisik transendental. Pemikiran fenomenologi Scott terutama banyak dilandasi oleh pemikiran Husserl. Dasar pemikiran Husserl dari fenomenologi yang menggunakan unsur metafisik fundamental merupakan kekuatan legitimasi sebagai landasan berpikir dari penerus metodologi ini. Yang terakhir, konsep dasar pemikiran fenomenologi Scott yang dipengaruhi oleh pemikiran Husserl dan Weber. Yang pertama, yakni model konsistensi tindakan yang menjadi validitas objektif dari konstruksi penelitian yang menjadi jaminan dan pembedaan dengan konstruksi makna dari realitas kehidupan sehari-hari. Yang kedua, model interpretasi subjektif, tempat di mana peneliti dapat mendasarkan kategorisasi jenis tindakan manusia dan hasil makna subjektif dari tindakan atau hasil tindakan yang dilakukan oleh aktor. Dan yang terakhir yakni model kelayakan atau kesesuaian antara makna yang dikonstruksi oleh peneliti dengan aktor sosial individual dan lingkungan sosialnya. Selain itu, untuk menjamin kelayakan pemaknaan yang dilakukan oleh seseorang peneliti, makna harus sejalan dengan proses pemaknaan dari pengalaman umum dalam kehidupan sosial keseharian. Nah, demikian penjelasan mengenai teori fenomenologi. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.